Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Nawangsari, NPM 1915210166. Baiklah teman-teman, kita akan membahas tentang uji regresi mini research dengan metode PET analysis menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita akan membuat data dan kerangka konseptual dari Microsoft Word. Yang pertama, kita akan membuat kerangka konseptual seperti ini ya teman-teman. Yang paling penting itu adalah kerangkanya dulu kita buat. Setelah itu kita akan membuat judul, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis, jenis data, dan sumber data. Kemudian di sini ada analisis data. Analisis data yaitu bertujuan untuk membuktikan hipotesis apakah investasi menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari penerimaan dan persamaan sebagai berikut. Di mana di sini kita akan memakai 4 persamaan ya teman-teman. Di sini persamaan aplikasinya ada persamaan 1, persamaan 2, 3, dan 4. Keterangannya Y1, Y2, X1, dan X2, dan E ini adalah error atau tingkat kesalahan. Kemudian untuk mengetahui kelayakan model analisis jalur, maka akan dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah hasil estimasi jalur yang dilakukan benar-benar layak digunakan atau tidak. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu ada 1. Uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Nah, kemudian kita di sini akan membuat data dari Microsoft Excel seperti ini ya teman-teman. Kemudian datanya kita copy. Data yang telah kita copy maka akan kita pindahkan ke sini. Kemudian kita paste. Maka data tersebut akan pindah kemari. Setelah itu di sini berdasarkan gambar kerangka konseptual ini dapat kita merumuskan sebuah hipotesis umum yang akan diajukan dalam analisis jalur, yaitu X1, X2, dan di sini X2 terhadap Y1 serta dampaknya terhadap Y2. Sementara hipotesis yang akan diuji satu persatu antara lain pengaruh dari X1 dan X2 terhadap Y1 dan pengaruh X1, X2, Y1 terhadap Y2. Kemudian pengaruh X1 dan X2 melalui Y1 terhadap Y2. Baiklah, kita langsung akan uji coba. Kita buka aplikasi SPSS. Kemudian kita akan mencoba persamaan 1. Di sini kita akan buat langsung saja kita akan mencoba menguji data tersebut. Di sini kita akan memakai persamaan 1 di mana Y2 sama dengan PY2X1 dan PY2Y1 tambah I.
Di sini kita akan membuat data X1 ditambah Y1 dan Y, di mana X1 adalah inflasi, di data saya adalah inflasi, dan Y1 adalah suku bunga, dan Y2 adalah PDB. Maka di sini kita akan copy datanya. Kita copy, kemudian kita pindahkan ke Excel. Kita pindahkan di sini agar mempermudah mengcopy data untuk memindahkan ke SPSS. Kita pastekan di sini. Setelah data muncul seperti ini, maka kita akan membuatnya langsung ke SPSS. Baiklah, kita akan buka aplikasi SPSS. Di sini terdapat data view dan variable view, di mana kita akan memilih data view. Kemudian kita akan mengcopy data tersebut. Kita copy ya. Kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu kita pilih variable view, di mana di sini ada label dan kita akan menggantinya dengan variabel tersebut. Yang pertama adalah di sini kita bisa lihat, yang pertama adalah inflasi X1. Kita akan membuat INF dengan singkatan. Kemudian ada suku bunga dan PDB. Kita buat suku bunga dan PDB. Setelah itu kita klik analyze, pilih regression, kemudian klik linear. Setelah itu, di mana di sini ada dua variabel, variabel dependent dan independent. Di mana independent adalah inflasi, kita buat di sini, dan suku bunga inflasi independent. Kemudian PDB adalah Y, maka kita taruh dependent. Setelah itu kita klik statistik. Di sini akan kita centang semua. Kita centang semua ya teman-teman. Kecuali Durbin Watson ini tidak usah dicentang. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Kita tunggu prosesingnya. Dan di sini hasil interpretasi data tersebut. Di mana kita akan mengambil data summary dan coefficient. Kita klik, kita copy. Kita copy. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Word. Kemudian kita pastekan di sini. Baiklah, langsung saja kita membuka aplikasi SPSS. Kemudian kita akan mengcopy data persamaan 1. Kita klik,
kemudian kita copy. Setelah itu kita masukkan Microsoft Excel, kita pastekan di sini. Setelah itu kita copy data, kita copy, kemudian di sini ada dua variabel, yaitu data view dan variable view. Maka kita akan pilih data view. Kemudian kita pastekan di sini. Setelah itu akan muncul nilai angka tersebut. Setelah itu kita klik variable view. Di sini ada label, maka kita akan menggantinya dengan data yang telah kita buat, di mana itu ada inflasi, suku bunga, dan PDB. INF, SB, dan PDB. Kemudian kita klik Analyze, pilih Regression, klik Linear. Setelah itu di sini terdapat tabel kecil di mana ada variable dependent dan variable independent. Nah, kemudian kita masukkan di mana X1 adalah independent dan Y1 adalah dependent. Maka INF adalah X1, kita klik di independent, dan SB adalah Y1, kita klik di dependent. Kemudian PDB adalah Y2, maka kita klik di sini. Setelah itu kita klik statistik. Setelah itu kita centang semua, kita centang kecuali Durbin Watson. Kemudian kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Maka inilah hasil interpretasi dari data yang kita olah tadi. Nah, di sini kita akan mengambil data dari model summary dan ada coefficient. Di sini kita akan copy. Kita klik copy. Maka setelah itu kita buka Microsoft Word dan di sini kita akan pastekan. Nah, kita akan pastekan di sini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini, di mana ini adalah hasil PET analisis. Jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Nah, yang kedua yaitu kita akan mengambil data dari coefficient. Langsung saja kita klik, kemudian kita copy. Setelah itu kita kembali ke Word dan kita akan pastekan di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Setelah kita pastekan di sini, inilah hasil dari coefficient-nya. Kemudian di sini kita akan memberi tanda dengan nilai R2 ya. Dengan nilai R2. Di sini kita dapat melihat nilai dari kedua variabel. Dan di sini adalah nilai R2 terdapat pada model summary
Kemudian di sini adalah koefisien, bahwa nilai akan kita lihat di sini akan signifikan atau tidak. Setelah itu kita akan memberi tanda seperti ini. Terserah kalian memberi tandanya atau tidak. Mungkin seperti ini akan lebih gampang dan atau mempermudah kalian untuk langsung bisa melihat signifikan atau tidak. Kemudian langsung aja kita ke hasil persamaan kedua. Kita ambil data persamaan kedua. Di sini kita ambil data. Kita ambil data ya. Kita keluar dari SPSS yang tadi. Di sini kita akan melakukan persamaan 2. Kita copy data. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Agak sedikit loading ya teman-teman. Kita tunggu dahulu sampai aplikasi SPS tersebut muncul. Nah, kita X-kan ini saja. Kemudian setelah kita copy, kita akan kembali ke Word. Kita akan hapus yang tadi. Kemudian di sini setelah kita copy data tadi, maka kita akan pastekan. Nih teman-teman, kita copy data tersebut. Kemudian kita pastekan. Nah, di sini akan muncul datanya. Setelah itu kita copy data. Setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Kita klik data view. Kita pastekan. Setelah keluar angka dan nilai seperti ini, maka kita kembali ke variable view, di mana labelnya akan kita ganti seperti data yang telah kita buat tadi. Ada investasi, suku bunga, dan PDB. Ini kan kita buat INF, SB, dan PDB. Kemudian kita klik analyze, pilih regression, klik linear. Setelah itu, dimana di sini kita pilih variable dependent dan independent, dimana INF ini adalah X2 atau disebut dengan X, maka kita pilih dengan independen. Dan dimana SB adalah Y1 dan kemudian PDB adalah Y2, maka kita akan. Kemudian setelah itu kita klik statistik, kita centang semua. Nah, yang Durbin Watson ini jangan kita centang ya. Kemudian kita klik continue, kita klik OK. Maka inilah hasil interpretasi data yang telah kita olah. Kemudian di sini ada
model summary, kita akan copy. Kita klik copy. Setelah itu kita kembali ke Microsoft Word, di mana kita akan membuat data persamaan kedua. Nah, di sini saya telah membuat data kopiannya ya teman-teman. Kemudian kita pastekan di sini. Nah, setelah itu maka muncullah seperti ini. Di sini adalah model summary-nya. Kemudian di sini adalah coefficient-nya. Setelah itu akan dilakukan dengan persamaan selanjutnya, yaitu hasil persamaan ketiga dan persamaan yang keempat. Ini sudah saya buat ya persamaan ketiga dan keempatnya. Maka kalian akan coba dengan melakukan hal yang sama. Setelah itu, di sini ada interpretasi hasil PET analisis. Maka pengaruh inflasi terhadap PDB suku bunga sebagai variabel intervening. Maka teman-teman akan membuat konsepnya seperti ini, di mana P1 sama dengan 0,651 dan di sini P2 0,651 dan di sini ada P3 0,417. Di sini kita dapat lihat P1 0,651 adalah INF. Maka kita akan lihat nilai di sini. Nah, di sini ya teman-teman, kita akan melihat dari nilai R square-nya. Kemudian di sini ada P1 yaitu 0,651 INF terhadap PDB. Di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Ini dia nilai yang kita ambil. Di sini adalah INF-nya 0,56. Setelah itu gambar tersebut, gambar PET analisis pengaruh antara INF terhadap SB dan terhadap PDB. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa INF dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh INF ke SB sebagai variabel intervening lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung INF terhadap PDB P1 sama dengan 0,51. Ini ya teman-teman, P1 adalah 0,651. Besar pengaruh tidak langsung INF terhadap PDB melalui SB yaitu P2 dikali P3, maka hasilnya 0,651 dikali 0,417 sama dengan hasilnya adalah negatif 0,2714. Dan kemudian besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi INF terhadap PDB melalui SB, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,651 dikurang 0,2714 sama dengan 0,379. Kesimpulan,
nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih kecil dari nilai pengaruh langsung dan lebih besar dari pengaruh tidak langsung. Kemudian, hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 sama dengan 0,651 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 kali P3 yaitu 0,2714, maka HA ditolak. Artinya INF tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui suku bunga sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa suku bunga tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara INF terhadap PDB, maka SB tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Dan yang kedua itu pengaruh investasi terhadap PDB melalui SB sebagai variabel intervening. Di sini ada kerangkanya ya, di mana P1 ada 291 dan P2 0,402 dan P3 adalah 0,417. Gambar PET analisis pengaruh antara INF terhadap SB dan PDB berdasarkan gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut di atas ini, hasil analisis Jarur menunjukkan bahwa INF dapat berpengaruh langsung terhadap PDB dan dapat juga berpengaruh tidak langsung, yaitu dari pengaruh INF ke SB sebagai variabel lalu ke PDB. Besarnya pengaruh langsung INF terhadap PDB P1 0,291, besarnya pengaruh tidak langsung INF terhadap PDB melalui SB yaitu P2 kali P3 sama dengan 0,402 X dikali 0,417 sama dengan 0,167. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi INF terhadap PDB melalui SB, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu di mana angkanya 0,291 ditambah 0,16 sama dengan 0,458. Kemudian, kesimpulan nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapat menunjukkan nilai pengaruh langsung P1 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung P2 dikali P3 sama dengan 0,167, maka HA ditolak. Artinya investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui suku bunga sebagai variabel intervening, atau dapat disimpulkan bahwa suku bunga tidak menjadi variabel yang memediasi atau intervening antara INF terhadap PDB, maka SB tidak berfungsi sebagai variabel intervening. Baiklah, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada salah dalam melakukan metode ini, saya mohon maaf. Dan buat teman-teman, silahkan mencoba. Semoga berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.